awal berdirinya miniatur truk barokah ini atas permintaan seorang anak kecil yang ingin mempunyai mainan truk yang beda daripada teman-teman yang lain. Dan keinginan itu karena si anak ini pernah atau sering melihat YouTube, yaitu CCTV truk oleng. Dari situ akhirnya ada penawaran kepada seseorang untuk dibuatkan miniatur, kiranya bisa apa tidak. Dengan alat seadanya, pensil, ballpoint, spidol, akhirnya dibuatkan pola miniatur truk itu, dipotong, dirangkai, akhirnya menjadi sebuah unit truk yang mungkin dari situ dipandang layak untuk dikomersilkan. Akhirnya kita berpikir bersama-sama sehingga bisa bagaimana caranya membuat edit desain dengan pola stiker yang baik sehingga nanti bisa layak untuk dijual di pasaran umum. Untuk lama pengerjaan itu tergantung dari masing-masing pengrajin. Kalau untuk pengrajin yang sudah profesional itu dalam waktu 1 hari bisa 2-3 unit miniatur. Tapi kalau untuk yang masih kelasnya, mohon maaf istilahnya belum profesional, 1 hari mungkin hanya bisa jadi 1. Terus untuk harga jualnya itu tergantung dari spek atau tergantung dari variasinya, dari variasi oleng, dari variasi lampu, dari variasi terpal, jelas otomatis berbeda. Kalau untuk unit truk saja itu harganya kita pasarkan di forum jual beli di marketplace itu 155.000. Untuk yang variasi oleng itu kita tawarkan 180.000. Untuk truk unit truk saja dengan variasi oleng dan lampu kita tawarkan 210.000. Untuk spek atau variasi komplit oleng lampu terpal kita tawarkan 230.000. Yang terlibat di dalam proses pembuatan dan proses penjualan ini yang jelas yang pertama adalah pengrajin, yang kedua adalah marketing atau bagian pemasaran. Dari sisi pengrajin sendiri otomatis itu yang berpengaruh karena nanti harus membuat, harus mempola, harus bagaimana membuat produk itu layak untuk dijual sehingga setelah barang jadi nanti siap untuk ditawarkan oleh para marketing utamanya karena kita menggunakan sasaran sosial media yang kita gunakan adalah Facebook, marketplace atau forum jual beli. Untuk kendala, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang begitu signifikan sekali mempengaruhi proses produksi dan penjualan dari kami. Hanya saja ada beberapa cerita mungkin yang bisa jadikan bahan candaan untuk kita bersama karena keterbatasan pengrajin kita yang mungkin hanya kurang lebih 25 personil. Pada saat itu ada permintaan dalam 1 hari itu 60-70 unit miniatur, sehingga dari para marketing ini sampai berebut nunggoni istilahnya sampai datang langsung ke rumahnya pengrajin menunggu untuk miniaturnya agar segera jadi dan segera dikasihkan kepada customer atau yang membeli. Dampak yang dirasakan setelah adanya kampung miniatur ini yang jelas ada beberapa bagian dari masyarakat, ada kalangan dari remaja atau karang taruna yang mungkin belum mempunyai pekerjaan, sehingga dengan adanya ini berminat sehingga ingin belajar, ada yang ikut berkecimpung langsung sehingga bisa menjadi pengrajin miniatur dan mengisi waktu luang sehingga bisa menghasilkan beberapa hal yang berhubungan dengan ekonomi, bisa menghasilkan uang lah intinya. Kalau untuk sebelum-sebelumnya yang jelas ya tidak ada kegiatan sama sekali karena di sini kampung sehingga adanya ya petani dan buruh tani. Dari dampak-dampak yang lain bisa kita lihat dari para pengrajin, dari para marketing ini jelas sangat terlihat sekali dari penyaksian kami sebagai pengurus dari manajemen. Ada beberapa dari pengrajin kami yang bisa membeli sepeda motor baru, buat rumah baru, entah itu sumbernya dari mana, yang jelas setelah adanya ini sehingga sangat mempengaruhi sekali. Dan dari kegiatan ini masyarakat sangat paham dan tahu setelah adanya kampung miniatur ini, ketika ada yang mencari langsung ditunjukkan, oh di sana di Jetis KT Lantangen
arahnya dari Gunung Banyak belok ke kiri sekitar 1 kilo. Jadi hampir-hampir sudah sangat dikenal di wilayah Kabupaten Sragen utamanya, atau bahkan di Solo Raya itu sangat mengetahui sekali bahwa kampung miniatur Sragen itu mana tempatnya. Oh, tempatnya itu di Tangen. Ya, disinilah kampung miniatur Truk Barokah yang sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa mengeluarkan atau bisa menjual 4.000 sampai 4.500 unit penjualan. Insya Allah seperti ini, demikian menurut catatan dari manajemen miniatur Truk Barokah Tangen Sragen ini. Untuk alur penjualan dari miniatur Truk Barokah ini sendiri, dari para marketing atau bagian pemasaran yang sekiranya mempunyai pesanan langsung bisa ambil di gudang. Karena perlu diketahui bahwa pengrajin ini nanti setelah membuat unit jadi, barang ini disetor ke pengepul atau ke gudang bagian manajemen miniatur Truk Barokah. Dan nanti setelah ada pemesanan otomatis sudah deal, barang siap bisa diambil di gudang, atau mungkin bila mana barang yang tidak siap nanti minta waktu paling tidak 1-2 hari lah nanti dikerjakan. Setelah itu nanti baru diantar ke pemesan atau ke customer. Terus untuk yang belum mendapatkan pesanan atau cara kami mempromosikan itu melalui sosial media Facebook, yaitu di marketplace atau forum jual beli. Harapan kami dari manajemen miniatur Truk Barokah ini ke depan semoga semakin yang ingin ikut berkecimpung di dalamnya. Kalau misalkan tidak bisa ikut membuat sebagai pengrajin, minimal bisa ikut memasarkan. Sehingga ketika kami lihat, kami pantau selama ini pasaran kita hanya ada di sekitar Solo Raya dan Madiun Raya utamanya. Bisa jadi bisa dikatakan untuk wilayah Jawa Tengah bagian timur dan wilayah Jawa Timur bagian barat saja. Ke depan kita berharap nanti lebih luas lagi, kita ingin merambah ke seluruh Indonesia. Meskipun sampai saat ini penjualan kami melalui para bakul-bakul, para reseller itu sudah sampai ke seluruh pulau di Indonesia, kecuali Papua, kecuali Papua kita belum pernah berkirim. Ada pengalaman juga dari para marketing itu sudah pernah kirim ke Malaysia, ya mungkin ada yang membelikan buat Upin Ipin dan lain sebagainya. Pernah pengalaman ke sana, itu nanti bisa bergabung, bisa menghubungi dari tim manajemen miniatur Truk Barokah. Siapapun boleh ikut. Monggo di dalamnya boleh ikut menjual sebagai bakul, sebagai reseller, sehingga nanti semakin banyak omset keluar, semakin banyak unit yang terjual, otomatis dari sisi pengrajin pun nanti juga semakin giat karena banyak pesanan, sehingga semakin terdorong untuk terus berkreativitas. Harapannya nanti ke depan kita tidak hanya mengejar pasar lokal, tapi juga pasar interlokal atau mungkin bahkan pasar internasional. Sekali lagi kami sampaikan, produk kami sudah sampai di Malaysia. Untuk bedanya sendiri produk kami dengan produk lain, otomatis kami mempunyai kualifikasi yang sangat berbeda dengan produk lain. Kalau produk kami itu menggunakan triplek tebal, kurang lebih 5-6 mili. Terus untuk stikernya itu menggunakan stiker yang kualitasnya bagus, anti air, laminasi. Dan untuk ukurannya pun juga tidak sangat kecil, ukurannya itu kurang lebih panjang 45 cm, lebarnya itu 16 cm, dan tingginya itu 18 cm. Dan yang spesial dari produk miniatur Truk Barokah ini yaitu cabin bagian depan itu bisa jungkit, kalau yang lainnya nggak bisa jungkit, produk kami bisa jungkit. Terus ada desain sasisnya di bawah, itu benar-benar seperti sasis truk aslinya. Terus untuk posisi pengaman roda atau selebor, orang mengatakan itu benar-benar terpisah dengan bak, terpisah dengan sasis, terpisah dengan kabin, sehingga yang menjadi keunggulan kami dengan produk lain itu ada di situ. Sehingga jangan salah pilih, miniatur Truk Barokah produknya sangat berbeda sekali. Ada logonya MTB Karoseri Miniatur Truk Barokah. Spesial jungkit, spesial oleng, spesial stikernya mirip atau menyerupai truk aslinya. Untuk para pengrajin, untuk para reseller, mari monggo silahkan bergabung. Tidak usah takut bersaing dengan produk-produk lain. Ingat, tidak ada pahlawan tanpa lawan. Kedepannya
supaya tambah maju lagi, tambah berkembang lagi, dan tambah lebih banyak lagi pengrajin-pengrajin sehingga perekonomian bisa lebih meningkat lagi. Dan di situ bisa menambah desain-desain baru yang saat ini mungkin kurang lebih 18 desain, mungkin bisa ditambah lagi menjadi lebih banyak sehingga di situ bisa banyak diterima oleh masyarakat, utamanya pada anak-anak kecil. Sebab di situ pasar kami adalah anak-anak yang di situ bisa bermain dengan truk-truk oleng yang saat ini lagi viral di YouTube, sehingga di situ bisa berkembang dan banyak inovasi-inovasi yang baru.